Di sebuah kota kecil di tepi sungai Tigris, hiduplah seorang pria yang namanya mendahului langkah kakinya sendiri, Abu Nawas. Lelaki berwajah jenaka dengan janggut yang tak pernah rapi itu dikenal bukan hanya karena kelakuannya yang kerap bikin geleng-geleng kepala, tapi juga karena kepandaiannya yang seakan mampu menari di atas logika manusia biasa. Orang-orang bilang, akal Abu Nawas lebih licin dari belut yang mandi minyak. Pagi itu, pasar kota sudah riuh oleh kabar menggemparkan. Seorang ahli filsafat ternama dari negeri seberang baru saja tiba. Namanya panjang, gelarnya lebih panjang lagi, dan jubahnya bahkan menyapu debu jalanan saking mewahnya. Orang-orang susah mengingat nama si ahli filsafat, jadi mereka cukup menyebutnya si filsuf agung, meski sebenarnya wajahnya lebih mirip pemilik toko karpet ketimbang filsuf. Si filsuf agung terkenal angkuh. Konon, ia bisa mematahkan argumen siapa saja hanya dengan satu kalimat. Kambing bicara pun bisa dia buat minder. Ia mengklaim memahami semua cabang ilmu, mulai dari logika, etika, metafisika, sampai rahasia semesta yang katanya bisa diringkas dalam 3 kalimat rumit yang hanya bisa dipahami oleh dirinya sendiri. Namun, tak ada yang lebih menghebohkan selain kabar bahwa si filsuf agung menantang siapa saja di kota itu untuk berdebat. Hadiahnya, sekantong emas, hukuman bagi yang kalah, memakai topi kerucut bertuliskan, si dungu kota Baghdad, dan diarak keliling pasar. Mendengar itu, orang-orang pasar langsung heboh. Siapa yang berani maju? Para pedagang kurma, mana sempat, penjaga gerbang. Otaknya cuma hafal nama unta dan waktu jaga. Para ulama, mereka angkat tangan, karena debat dengan orang sok tahu itu sama saja buang waktu. Tapi di sudut pasar, di bawah pohon kurma yang akarnya nyelonong sampai ke warung teh, duduklah Abu Nawas. Ia sedang membagi-bagikan teka-teki absurd pada anak-anak kecil. Apa yang bisa terbang tanpa sayap, berenang tanpa sirip, dan bernyanyi tanpa suara? Tanyanya, anak-anak garuk-garuk kepala, lalu bertanya, apa jawabannya, Abu? Abu Nawas menjawab sambil tertawa, itu rahasia, karena aku pun belum tahu. Tawa pecah, riuh rendah memenuhi pasar. Tapi tawa itu mendadak terhenti ketika seorang utusan kerajaan, lengkap dengan sorban rapi dan cambuk pinggang berkilat, berdiri di tengah kerumunan. Dengan suara lantang ia mengumumkan, demi kehormatan Baghdad, kami meminta Abu Nawas untuk mewakili rakyat melawan si filsuf agung. Suasana mendadak senyap, bahkan suara embikan kambing pun terdengar seperti bisikan. Semua mata tertuju ke Abu Nawas. Abu mengangkat alisnya tinggi-tinggi, seolah baru mendengar tawaran untuk menjadi koki istana. Aku berdebat dengan ahli filsafat yang wajahnya mirip lampu minyak kehabisan sumbu itu. Orang-orang menahan tawa, takut-takut kalau utusan marah. Tapi Abu Nawas malah berdiri, merapikan sorbannya yang miring, dan berkata, kenapa tidak? Aku tak pernah menolak hadiah emas, dan topi kerucut juga cocok buat wadah kacang. Sorak-sorai memenuhi pasar. Ada harapan baru, meski harapan itu berbentuk pria kurus dengan janggut acak-acakan dan sandal yang lebih sering putus daripada awet. 3 hari kemudian, halaman depan balai kota dipenuhi penduduk. Anak-anak memanjat pohon, kakek nenek menggelar tikar, dan pedagang kaki lima berjejer menawarkan kacang, kurma, serta minuman dingin. Di tengah-tengah halaman, sebuah panggung kayu berdiri kokoh, dihias karpet merah yang sudah mulai pudar. Di satu sisi panggung, duduklah si filsuf agung. Jubahnya berlapis 3, janggutnya dipilin rapi, dan hidungnya terangkat setinggi langit. Di sisi lain, duduk Abu Nawas, dengan baju lusuh, sorban miring, dan tangan sibuk mengorek gigi menggunakan tangkai kurma. Wali kota berdiri di tengah panggung. Hari ini, kita menyaksikan perdebatan yang akan menentukan siapa yang paling cerdas di kota Baghdad. Abu Nawas, wakil rakyat jelata, melawan si filsuf agung, pemikir termasyur. Orang-orang bersorak. Si filsuf agung berdiri, melangkah ke tengah panggung dengan gaya angkuh. Aku ingin tahu, katanya dengan suara yang dibuat sedalam sumur tua, bagaimana orang kampung ini bisa melawanku,
seorang yang telah belajar di 3 benua dan memahami 5 bahasa. Abu Nawas berdiri juga, tapi bukan untuk pidato. Ia justru mengangkat tangannya ke langit, lalu melambaikan jemari seperti menangkap angin. "Apa yang kau lakukan?" tanya si filsuf agung, bingung. Abu Nawas tersenyum lebar. "Aku sedang menangkap pertanyaan yang terbang entah dari mana. Aku dengar, pertanyaanmu terlalu berat, jadi aku mau pilih yang ringan saja. Toh, aku kan cuma rakyat jelata." Penonton tergelak, bahkan wali kota tersenyum kecil, meski buru-buru ditutup dengan batuk palsu. "Baiklah," kata si filsuf agung, "mari kita mulai dari yang sederhana. Jelaskan padaku, apakah lebih dahulu ayam atau telur?" Abu Nawas menggaruk kepala. "Pertanyaan bagus. Tapi sebelum aku jawab, bolehkah aku bertanya satu dulu?" Si filsuf mengangkat dagu. "Tentu." Abu Nawas tersenyum jahil. "Mana yang lebih dahulu, akalmu atau kepalamu?" Orang-orang terdiam sebentar, lalu pecah dalam tawa membahana. Si filsuf agung tersentak, mukanya merah padam. "Aku tidak datang untuk lelucon bodoh semacam itu," serunya. "Justru aku datang untuk itu," jawab Abu Nawas, "karena filsafat tanpa tawa itu seperti teh tanpa gula, pahit dan bikin sakit perut." Sorak-sorai menggema. Si filsuf agung mengepalkan tangan, tapi Abu Nawas tetap berdiri santai, dengan senyum miring khasnya yang sudah seperti tanda tangan. Sorak-sorai di alun-alun Baghdad mulai mereda, tapi tawa yang meledak-ledak akibat jawaban nyeleneh Abu Nawas masih menggelitik telinga si filsuf agung. Mukanya merah padam seperti panci tembaga yang terlalu lama dijerang. Si filsuf agung, yang selama ini merasa dirinya pemilik tunggal kebenaran logika, mendadak seperti dilempar ke pasar kambing, bingung, bau, dan dipelototi rakyat jelata yang berharap hiburan gratis. Tapi seorang filsuf, apalagi yang merasa dirinya lebih berkilau dari intan di mahkota raja, tak akan mundur begitu saja. Dengan menarik napas panjang, si filsuf agung mengayunkan lengan jubahnya yang panjang, menatap Abu Nawas dengan tatapan tajam setajam pisau pengupas kurma. "Abu Nawas," katanya dengan suara berat dan sengaja diperlambat agar terkesan dalam. "Kalau kau memang cerdas, jawab ini, apa hakikat paling dasar dari kebenaran itu sendiri? Apakah kebenaran lahir dari pikiran manusia, ataukah kebenaran adalah sesuatu yang berdiri sendiri di luar pikiran manusia?" Abu Nawas tak langsung menjawab. Ia justru duduk bersila di tengah panggung, menyelonjorkan kakinya dengan santai. Sorban miringnya ia betulkan sedikit, lalu ia tepuk-tepuk perutnya yang tak begitu buncit. Gumam Abu Nawas sambil melirik penonton yang menunggu dengan wajah penuh penasaran. "Itu pertanyaan yang berat, tapi kenapa kau tanyakan padaku?" Si filsuf agung mengangkat dagu, "Karena kau mewakili rakyat. Aku ingin tahu, apakah rakyat Baghdad hidup dalam kebenaran yang nyata atau hanya dalam ilusi yang mereka buat sendiri?" Abu Nawas terkekeh pelan. "Wahai filsuf agung, aku ingin tahu dulu, apakah kau percaya pada mata kepalamu sendiri?" "Tentu saja," jawab si filsuf cepat. Abu Nawas berdiri, lalu menunjuk mata si filsuf dengan jarinya. "Kalau begitu, coba katakan, apakah matamu pernah melihat punggung kepalamu sendiri?" Si filsuf terdiam, wajahnya mendadak tegang. Penonton mulai cekikikan. "Tidak bisa, kan?" lanjut Abu Nawas dengan nada polos. "Padahal punggung kepalamu nyata. Kenapa kau percaya matamu bisa menangkap semua kebenaran, sementara bagian tubuhmu sendiri pun tak bisa kau lihat?" Gelak tawa kembali membahana. Si filsuf agung menarik napas tajam, berusaha menahan amarah yang menggelegak di dadanya. "Jangan membelokkan topik," seru si filsuf. "Aku bertanya tentang hakikat kebenaran, bukan soal punggung kepala." Abu Nawas mengangguk, pura-pura serius. "Baiklah, aku akan menjawab. Kebenaran itu seperti angin di padang pasir. Kau bisa merasakan hembusannya, tapi kalau kau coba genggam, tanganmu tetap kosong. Ada, tapi sulit dipeluk. Itulah sebabnya orang bijak tidak sibuk menggenggam kebenaran, melainkan menikmati sepoi-sepoinya. Bukan berarti mereka tak peduli,
Tapi mereka tahu, kebenaran sejati itu seringkali malu-malu. Dia datang kepada hati yang tenang, bukan kepala yang mendidih. Penonton terdiam sejenak, lalu bersorak penuh kagum. Si filsuf menggigit bibirnya, sadar bahwa Abu Nawas tak hanya bermain kata-kata kocak, tapi juga menusukkan logika yang lembut tapi mematikan. Filsuf agung mulai merasa tanah di bawahnya goyah. Namun, ia belum menyerah. Ia melangkah maju, mendekat ke Abu Nawas, lalu bertanya lagi. Kalau begitu, coba jelaskan, apakah manusia hidup karena takdir, atau karena pilihannya sendiri? Abu Nawas menghela napas panjang, matanya melirik kerumunan. Ia tahu, ini pertanyaan berat yang sejak dulu membuat ulama dan cendekiawan berdebat sampai kumis mereka memutih. Wahai filsuf, kata Abu Nawas, aku ini hanya rakyat jelata yang kadang lebih sibuk memikirkan bagaimana mendapatkan sepiring roti daripada memikirkan takdir. Tapi, karena kau bertanya, aku akan jawab. Ia merogoh sakunya, mengeluarkan sekeping koin perak yang kusam. Lihat koin ini, kalau aku lempar, apa yang terjadi? Jatuh, jawab si filsuf singkat. Tapi siapa yang memutuskan sisi mana yang menghadap ke atas? Tanya Abu Nawas. Ya, kebetulan, jawab si filsuf. Bukan, kata Abu Nawas. Kebetulan hanyalah nama lain dari ketidaktahuan kita. Tapi yang jelas, akulah yang memutuskan melempar koin ini. Dan yang jelas lagi, koin ini jatuh karena hukum alam. Takdir dan pilihan bukan musuh, mereka pasangan yang menari bersama dalam setiap langkah hidup kita. Penonton bersorak lagi, kali ini lebih lama. Si filsuf agung makin panas. Ia merasa seperti berhadapan dengan pasir hisap yang semakin ia berusaha berdiri, semakin ia tenggelam. Cukup permainan kata-katamu, Abu Nawas. Seru si filsuf. Aku ingin bukti nyata kecerdasanmu, bukan sekadar filosofi murahan. Abu Nawas mengangguk pelan. Ia berjalan ke tepi panggung, lalu mengambil kendi air yang disediakan untuk para pembicara. Ia menuang air itu ke cawan kecil. Filsuf agung, kata Abu Nawas sambil tersenyum. Katakan padaku, apakah air dalam cawan ini berbentuk bulat, segi empat, atau tak berbentuk? Tak berbentuk, jawab si filsuf mantap. Benar, Abu Nawas mengangguk. Tapi kalau aku tuang ke karpet, apakah air itu berbentuk karpet? Tentu tidak, kata si filsuf mulai bingung. Abu Nawas menaikkan alisnya. Kalau begitu, kenapa sebagian manusia sibuk membentuk pikirannya agar sesuai dengan satu bentuk kaku, sementara pikiran itu seharusnya mengalir seperti air? Hening sejenak, lalu suara tawa meledak lagi. Penonton tertawa sekaligus merenung. Abu Nawas, dengan gaya main-mainnya, justru memaksa mereka berpikir lebih dalam dibanding ajaran-ajaran filsuf rumit yang selama ini mereka dengar. Si filsuf agung kini mulai gemetar. Ia bukan takut pada Abu Nawas semata, tapi pada kenyataan bahwa logika kaku yang selama ini ia banggakan ternyata bisa dipatahkan dengan akal sehat sederhana dan sentuhan humor. Tapi, belum habis upayanya. Dengan suara bergetar, ia mengajukan satu pertanyaan terakhir. Kalau kau memang cerdas, Abu Nawas, jawab dengan jujur. Apa yang lebih berbahaya, kebodohan atau kepintaran? Abu Nawas tersenyum lebar. Ia menatap penonton satu persatu, lalu berkata dengan suara lembut yang justru menusuk hati. Yang lebih berbahaya adalah kepintaran yang merasa dirinya paling pintar. Karena kebodohan biasanya sadar diri, sementara kepintaran yang sombong seringkali menutup telinga dari suara-suara kecil yang justru menyimpan kebenaran besar. Penonton terdiam, lalu gemuruh tepuk tangan membahana, lebih panjang dan riuh dari sebelumnya. Abu Nawas tidak hanya menjawab pertanyaan si filsuf agung, tapi juga menyentil kesombongan yang selama ini menyelimuti sang filsuf. Si filsuf agung terdiam. Untuk pertama kalinya, ia merasa kalah. Tapi apakah ia mau mengakuinya? Apakah ia akan menerima kenyataan bahwa di tangan seorang rakyat jelata, logikanya yang mulia telah dipelintir seperti adonan roti? Suasana di alun-alun Baghdad makin panas. Bukan karena matahari tengah hari,
tapi karena sorakan dan gelak tawa yang bergulung-gulung bak ombak di pasar malam. Si filsuf agung duduk di atas panggung dengan wajah tegang, jubah mewahnya tampak berkeringat di bagian punggung. Sementara itu, Abu Nawas duduk bersila santai, seperti tamu undangan yang kebetulan lupa pulang. Bagi Abu Nawas, pertarungan ini bukan sekadar adu pintar-pintaran. Ini adalah panggung besar untuk mengingatkan semua orang, termasuk si filsuf agung, bahwa ilmu tanpa kebijaksanaan itu seperti unta tanpa punuk, ada tapi nggak seimbang. Tapi si filsuf agung belum menyerah. Dia menyadari bahwa beradu logika dengan Abu Nawas seperti berusaha menangkap asap pakai jaring ikan. Semakin dikejar, semakin kabur. Tapi harga dirinya sebagai filsuf ternama, penjaga gerbang logika dunia, nggak bisa dia relakan hancur begitu saja di tangan seorang rakyat jelata yang bahkan sandalnya beda warna kanan dan kiri. Abu Nawas, suara si filsuf agung bergetar, campuran antara gengsi yang terinjak dan akal sehat yang nyaris luntur. Debat ini belum selesai. Kau terlalu banyak bermain kata dan berkelit. Sekarang aku ingin tantang kau menjawab pertanyaan terakhir, pertanyaan yang akan membuktikan siapa yang benar-benar pantas disebut paling cerdas. Abu Nawas menguap kecil, menutup mulutnya pakai ujung sorban, lalu tersenyum lebar. Tanya saja, wahai filsuf. Tapi ingat, kalau pertanyaannya kelewat susah, aku mungkin butuh segelas teh dan sepiring kurma dulu biar otakku segar. Penonton tertawa lagi, tapi si filsuf agung tak menggubris, matanya menyipit, napasnya berat, lalu ia berkata, apa makna sejati dari kehidupan manusia di dunia ini? Hening. Pertanyaan itu bergema di udara Baghdad, seperti gong besar yang dipukul di tengah malam. Anak-anak yang tadi berlarian berhenti sejenak. Para pedagang yang sibuk menjual kacang mulai menajamkan telinga. Bahkan burung-burung di atap balai kota seolah ikut menunggu jawaban Abu Nawas. Abu Nawas berdiri. Ia memutar tubuhnya, menghadap ke penonton. Sorot matanya, yang biasanya jahil dan penuh kenakalan, kali ini tampak hangat. Ada sesuatu di balik sorban miringnya, kebijaksanaan yang jarang terlihat di antara lelucon-leluconnya. Wahai saudara-saudaraku, suara Abu Nawas terdengar pelan tapi menusuk hati. Kalian semua berkumpul di sini, berharap jawaban dari seorang lelaki miskin yang bahkan tak tahu besok makan apa. Tapi aku akan menjawab, bukan karena aku merasa paling tahu, melainkan karena aku ingin kita semua merenungkan bersama. Abu Nawas melangkah pelan, tangan kanannya menunjuk langit, sementara tangan kirinya menunjuk tanah. Makna sejati kehidupan, katanya, adalah menjadi jembatan antara langit dan bumi. Mengingat asal kita dari tanah, tapi tak melupakan bahwa hati kita selalu ingin terbang setinggi-tingginya. Kita makan roti, minum air, berjalan dengan kaki, tapi hati kita selalu mencari makna yang lebih dalam. Penonton terdiam, tak ada tawa kali ini. Bahkan si filsuf agung terpaku, mulutnya sedikit terbuka. Manusia diciptakan bukan untuk sekadar menghitung hari atau menimbun harta, lanjut Abu Nawas. Kita diciptakan untuk saling menjaga, saling belajar, dan saling tertawa. Karena tawa adalah tanda kita sadar betapa lucunya hidup ini. Kita tak pernah tahu kapan datangnya rezeki, kapan datangnya musibah. Tapi selama kita bisa tertawa bersama, itu tanda bahwa kita masih punya harapan. Abu Nawas berhenti sejenak. Ia mengangkat koin perak yang tadi ia lempar di panggung. Hidup ini seperti koin, katanya, suaranya lebih pelan. Satu sisi kesedihan, satu sisi kebahagiaan. Tapi apa yang membuat koin ini berharga? Bukan sisi mana yang terlihat, melainkan tangan yang menggenggamnya. Abu Nawas menatap si filsuf agung. Begitu pula manusia. Tak peduli seberapa pandai atau bodoh kita, seberapa kaya atau miskin kita, yang penting apakah kita digenggam oleh tangan yang benar, tangan kasih sayang, tangan kebijaksanaan, tangan kebaikan. Karena tanpa itu, sepandai apapun kita, cuma seperti koin yang jatuh ke got. Penonton tak tahan lagi. Tepuk tangan menggelegar. Ada yang bersorak, ada yang mengusap mata, ada yang mengangguk-angguk paham.
Si filsuf agung menunduk. Untuk pertama kalinya, jubah mewahnya terasa lebih berat dari seluruh buku filsafat yang pernah ia baca. Tapi Abu Nawas belum selesai. Dan satu hal lagi, katanya sambil tersenyum lebar. Hidup juga terlalu singkat kalau hanya dipenuhi keseriusan. Kita butuh tawa. Karena tawa bukan tanda kebodohan, tapi tanda bahwa kita cukup cerdas untuk menyadari kadang hidup ini nggak perlu serumit teori filsafat. Kadang, makan roti hangat sambil ngobrol ringan dengan tetangga jauh lebih berharga daripada menang debat yang nggak ada ujungnya. Penonton berdiri. Mereka bertepuk tangan, bersorak, beberapa bahkan meneriakkan nama Abu Nawas berkali-kali. Si filsuf agung akhirnya berdiri. Ia melangkah mendekat, lalu tanpa banyak kata, ia melepas topi kebanggaannya dan meletakkannya di kepala Abu Nawas. Aku kalah, katanya lirih. Tapi aku belajar lebih banyak hari ini, dari seorang lelaki bersorban miring dan sandal jepit sebelah putus. Abu Nawas terkekeh. Hidup adalah sekolah yang tak pernah tutup, wahai filsuf. Selama kita masih mau belajar, kita tak pernah benar-benar kalah. Mereka bersalaman. Penonton bersorak lagi. Hari itu, Baghdad tak hanya menyaksikan debat paling lucu dan menggelitik akal, tapi juga mendapat pelajaran paling berharga, bahwa kebijaksanaan sejati lahir dari hati yang ringan, akal yang terbuka, dan tawa yang tulus. Dari Abu Nawas, kita belajar bahwa kecerdasan bukan sekadar hafal teori atau menang debat. Kecerdasan sejati adalah bagaimana kita memahami hidup dengan sederhana, memeluk kebahagiaan dalam hal-hal kecil, dan tetap bisa tertawa meski dunia kadang terasa rumit. Tak perlu jadi filsuf besar untuk menemukan makna hidup. Kadang, jawabannya justru ada di obrolan ringan di warung kopi, di gelak tawa anak-anak di gang sempit, dan di sorban miring seorang lelaki cerdik bernama Abu Nawas. Itulah kisah seru dan penuh makna dari Abu Nawas vs filsuf agung. Lucu, cerdas, tapi juga bikin hati hangat. Kalau kamu suka cerita-cerita kayak gini, jangan lupa like, komen, dan subscribe di Legenda Lucu, biar nggak ketinggalan kisah-kisah kocak lainnya yang penuh pelajaran hidup. Sampai jumpa di cerita lucu berikutnya. Tetap ketawa sehat, tetap mikir cerdas, karena hidup itu lebih asik kalau kita bisa ketawa bareng-bareng. Salam tawa cerdas dari Legenda Lucu.